Halo semuanya, apa kabar? Masih stay at home kan? Jadi kami dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Saya dari kelompok 5. Saya dari kelompok 5. Jadi perkenalkan, nama saya Victoria Kartri, NPM 1742153. Selanjutnya saya akan mengenalkan beberapa teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Handini, NPM 17421061. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan, NPM 1742101. Halo, nama saya David Andika, NPM saya 17421050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Abdul Latif, NPM 17421049. Jadi kami akan ngebahas salah satu kejahatan siber yang kami ambil adalah kejahatan ransomware. Kejahatan ransomware ini menyerang salah satu rumah sakit yaitu bernama Hollywood Presbyterian. Rumah sakit ini di Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelum membahas kasus ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ransomware. Jadi bagi setiap orang, internet menjadi dunia kedua dalam kehidupannya. Namun internet jauh dari kata aman. Seringkali kita menemukan banyak konten negatif dan tindakan cyber yang bertebaran di internet. Seperti salah satu kejahatan cyber yaitu ransomware. Jadi ransomware ini adalah salah satu jenis malware yang bertujuan untuk meminta tebusan kepada korban. Ransomware ini sesuai dengan namanya, yaitu ransom dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia adalah tebusan. Jenis malware ini bertujuan untuk memeras korban yang komputernya terinfeksi ransomware dengan meminta sejumlah uang sebagai tebusan. Kalau kita sering kunjungin internet nih, pasti kalian tahu kalau malware ini muncul saat kita ngedownload suatu file atau mengunjungi website tertentu. Nah, terlebih link-link website yang kurang aman untuk dikunjungi. Dengan adanya kejahatan seperti ini udah banyak banget korban, yang salah satunya adalah kasus yang akan kami jelaskan di sini, yaitu serangan ransomware di rumah sakit Hollywood Presbyterian di Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, rumah sakit ini terserang kejahatan dengan jenis ransomware yang bernama WannaCry. Rumah sakit ini tidak bisa menggunakan komunikasi elektronik. Nah, untuk kronologi penyebab, dampak, dan solusinya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus. Ransomware merupakan tipe malware yang paling cepat berkembang dan merupakan cyber threat yang menutup, mengurangi akses pengguna sistem, baik komputer, perangkat digital, maupun file. Sehingga hanya peretaslah yang memiliki akses, yang memiliki kuasa untuk mengembalikan semuanya dalam bentuk semula. Dalam kasus ini terjadi pada bulan Februari 2017 di Rumah Sakit Hollywood Presbyterian di Los Angeles, Amerika Serikat. Kejahatan malware tersebut bermodus untuk menyandra data dan meminta uang tebusan. Keberadaan WannaCry diketahui berada di jaringan komputer di rumah sakit pada Februari 2017, tanggal 5. Kemudian, ransomware ini mengunci segala bentuk komunikasi elektronik di rumah sakit tersebut. Presiden of Hollywood Presbyterian, yaitu Stephanie, mengatakan administratur rumah sakit mendapat informasi bahwa solusi untuk mendapatkan akses kembali ke dalam bentuk semula yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada penyandra. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, penyebab rumah sakit Presbyterian di Hollywood terinfeksi virus ransomware. Nah, dalam kasus ini penyebab ransomware dapat mengunci segala bentuk komunikasi elektronik karena rumah sakit ini memiliki komputer yang rentan untuk terinfeksi. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh salah satu perusahaan antivirus yaitu ESET yang mengatakan bahwa proses penyebaran disebabkan oleh agresivitas ransomware yang bekerja secara terstruktur. Nah, misal apabila ada satu komputer di jaringan komputer rumah sakit yang telah terinfeksi, maka
virus ini akan mencari sendiri komputer yang rentan untuk diinfeksi. Seperti itu. Ya baik, kali ini saya akan menjelaskan dampak kasus dari serangan ransomware yang menyerang rumah sakit Hollywood Presbyterian di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang pertama, dampak kasus dari ransomware ini sebenarnya hanya mengunci segala bentuk komunikasi elektronik di rumah sakit. Memang tidak mengganggu jalannya pengobatan atau pekerjaan di dalam rumah sakit, namun cukup membuat pegawai rumah sakit agak kesulitan dalam menggunakan komunikasi elektronik karena sifat dari ransomware ini yaitu menyerang atau mengunci segala bentuk komunikasi elektronik. Solusi kasus. Dalam kasus ini, Presiden of Hollywood Presbyterian Alan Stefanek sudah berusaha menangani serangan ransomware itu dan sudah menghubungi pihak pemerintah untuk meminta bantuan. Sayangnya, setelah 2 pekan berusaha, serangan ransomware tersebut masih belum teratasi. Lalu pihak rumah sakit sudah mempertimbangkan keputusan untuk memulihkan sistem dan fungsi administrasi rumah sakit. Agar cepat dan efisien, pihak rumah sakit mengambil keputusan untuk membayar uang denda sebesar $17.000 atau sekitar 226 juta rupiah dan mendapatkan kunci deskripsi data kembali. Nah, itu tadi adalah kronologi, penyebab, dampak, dan solusi yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, dalam masalah tadi itu kami menyimpulkan bahwa masalah ini sebenarnya disebabkan karena rumah sakit di Hollywood Presbyterian ini memiliki komputer yang sangat rentan untuk diinfeksi. Maka dari itu rumah sakit ini terserang salah satu kejahatan yaitu ransomware yang bernama WannaCry. Nah, pada dasarnya setiap perusahaan sudah menyelenggarakan sistem informasi yang baik, tapi kalau tidak diiringi dengan perkembangan teknologi saat ini yang banyak muncul dari sisi negatif. Nah, untuk itu diperlukannya keamanan komputer dalam sebuah sistem. Dalam masalah ini sebaiknya kita mencegah sebelum terserang kejahatan ransomware. Nah, kami memiliki saran, yaitu yang pertama, dengan memiliki komputer yang tidak rentan dengan infeksi. Kedua, jangan pernah membuka email, link, ataupun situs web yang mencurigakan. Yang ketiga, jika kalian menerima email tersebut, seharusnya konsultasi dengan orang bagian sistem keamanan di perusahaan tersebut. Karena keamanan komputer sangat penting untuk menjaga aset sistem informasi perusahaan. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan video kami.